Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Salatu wassalamu ala man nasahu dinahu adyanal kufrati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Ma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits, sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiy al-habib al-karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM serta jajarannya para asatid, para asatidah, jamaah seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga dan pelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang fadilah atau keutamaan shalah sunnah pada malam Lailatul Qadar. Ruya annahu alaihi salatu wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, babus samawati maftuhatun fi lailatul qadr. Pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi lailatul qadri, pada malam al-qadar. Ma min 'abdin yusalli fiha illa ja'alallahu ta'ala lahu bi kulli takbiratin garsun syajaratin fil jannah. Masyaallah. Baginda Rasul mengatakan, tidaklah seorang hamba yang salat pada malam tersebut, pada malam Lailatul Qadar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya bi kulli takbiratin, pada setiap takbirnya, garsun syajaratin fil jannah, ditanamkan tanaman atau pohon di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Luasnya atau besarnya pohon ini, lau sarar raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Seandainya ada orang yang menempuh
fi dhilliha, di bayang-bayang di bawahnya, maka tidak akan bisa menghabiskan itu ya, masyaallah. Itu saking apanya? Saking luasnya, saking besarnya pohon yang akan dibangun, pohon yang akan ditanam nanti di surga bagi orang yang salat pada malam Lailatul Qadar. Wa bi kulli raq'atin ayma min 'abdin yusalli fiha illa ja'alallahu lahu bi kulli raq'atin baitan. Tidaklah seorang hamba yang salat pada malam Lailatul Qadar kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya bi kulli raq'atin, pada setiap rakaatnya Allah jadikan baitan, rumah, fil jannati, di dalam surga. Dari apa rumahnya? Apakah dari bata merah atau dari apa? Min durin wa yaqutin bazabarzad wa lu'lu'in, masyaallah. Itu terbuat daripada intan mutiara, intan yakut, zabarjad, dan juga mutiara, lu'lu', masyaallah. Jadi bahan-bahannya bahan-bahan yang istimewa, bahan-bahan yang super, bahkan yang super istimewa, masyaallah. Wa bi kulli ayatin min qiraatihi ayma min abdin yusalli fiha ila ja'alallahu ta'ala lahu bi kulli ayatin min qiraatihi bi sholati tajan fil jannah. Tidaklah seorang hamba yang salat pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan menjadikan baginya bi kulli ayatin, setiap ayat yang dibacanya, fi sholati, di dalam salatnya, tajan fil jannah, akan dijadikan mahkota fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wa bi kulli jalsatin ayma min 'abdin yusalli fiha ila ja'alallahu ta'ala lahu bi kulli jalsatin darajatan min darajatil jannah, masyaallah. Tidaklah seorang hamba yang salat pada malam Al-Qadar kecuali Allah menjadikan baginya bikuli jalsatin, setiap dudukan di dalam salatnya, satu derajat min darajatil jannah, dari derajat-derajat surga, masyaallah. Wa bi kulli taslimatin ayma min 'abdin yusalli fiha illa ja'alallahu ta'ala lahu bi kulli taslimatin. Tidaklah seorang hamba yang salat pada malam Al-Qadar kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya bi kulli taslimatin, setiap salam, hullatan min hulalil jannah, itu ya perhiasan di antara perhiasan-perhiasannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung tidak Pak? Untung ya, Masya Allah, kalau kita bisa sholat 2 rakaat pas pada malam itu, pada malam Al-Qadar, Masya Allah. Maka bagusnya setiap malam itu ya kita sholat, tapi jangan 2 rakaat, terlalu sedikit ya. Bagusnya berapa? 100 rakaat. Masya Allah, insya Allah, Masya Allah. Zubdatul Wa'idin ruwiya bil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dalam sebuah khabar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya beliau pernah bersabda, yang zilu fi lailatul qadr arba'atun alwiyah, pada malam Lailatul Qadar akan turun 4 bendera. Jadi pada malam Al-Qadar itu akan turun nanti 4 macam bendera. Kira-kira bendera apa ini ya? 1, liwa'ul hamdi, yang pertama bendera puji. Wa liwa'ur rahmah, yang kedua bendera rahmat. Waliwa'ul maghfirah, yang ketiga bendera maghfirah, bendera ampunan. Yang keempat liwa'ul karamah, bendera kemuliaan, Masya Allah. Jadi ada 4 bendera yang akan turun pada malam Al-Qadar. Apa? 1 bendera puji, kedua bendera rahmat, ketiga bendera ampunan, keempat bendera kemuliaan.
wa ma'a kulli liwa'in sab'una alfa malak. Setiap benderanya itu dibarengi disertai oleh 70.000 malaikat. Insyaallah. Itu ya, dibarengi setiap benderanya itu 70.000 malaikat. Pantes itu ya, pada malam itu sempit dunia ini gitu. Kenapa? Karena malaikat tuh turun beribu-ribu malaikat. Bayangin ya, ini 70.000 satu bendera. Berarti kalau dikali 4 berapa? 28 ya. Masya Allah. Ini banyak sekali berarti ya. Penuh dunia ini dengan malaikat. Makanya rugi itu ya kalau di malam Al-Qadar kita tertidur lelap. Wa ala kulli liwa'in, dan di setiap benderanya maktubun, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masyaallah, itulah tulisannya. Tulisan benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian qala alaihi salatu wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meneruskan sabdanya, man qala fi tilkal lailah, barang siapa mengucapkan pada malam tersebut salasa marratin, 3 balikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ghufira lahu biwahidatin wa anjahu minan nar biwahidatin wa adkhalahul jannata biwahidatin. Itu ya, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cuma berapa? 3 kali itu. Dengan 3 kali itu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala biwahidatin, oh ya, dengan 1 kali. Wa anjahu minan nar biwahidah, dan juga akan diselamatkan dia dari api neraka biwahidatin dengan 1 kalimat. Wa adkhalahul jannah, dan akan dimasukkan juga ke dalam surganya Allah biwahidatin dengan yang satunya lagi. Masya Allah, itu baru 3 kali, apalagi kita bacanya sampai 1000 kali. Nggak kebayang nanti fadilah keutamaan yang akan kita dapat insya Allah. Maka banyakin kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya semangat ketika afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu imamnya semangat, maunya ya. Bingung malaikat ini mata nggak apa-apa katanya. Insyaallah ya, semangat tuh insyaallah. Mudah-mudahan pas kita mengucapkan la ilaha illallah pada satu malam, pas malam itu berkenaan dengan malam Al-Qadar. Alhamdulillah. Selanjutnya payunsabu liwa'ul hamdi bainas sama'i wal ard, maka ditancapkan bendera puji di mana? Bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi, ditancapkan di sana bendera puji. Waliwaul maghfirah, dan ditancapkanlah bendera ampunan di mana? Ala qabrin Nabi alaihi salatu wassalam, di atas kuburnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di Madinah nanti ada bendera maghfirah, bendera ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliwaur rahmah, di manakah bendera puji bendera rahmat akan ditancapkan? Waliwaur rahmat fawqal Ka'bah, bendera rahmat akan ditancapkan di atas Ka'bah. Masya Allah, di Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah. Waliwaul karamah fawqas sukhrah, di manakah bendera karamah, bendera kemuliaan akan ditancapkan? Waliwaul karamah fawqas suhrah fi Baitul Muqaddas, yaitu akan ditancapkan di atas batu di Baitul Muqaddas di Palestina. Masya Allah. Itu ya, jadi bendera puji di mana? Antara langit dan bumi. Terus bendera maghfirah di mana? Di atas kuburnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bendera rahmat di atas Ka'bah. Terus bendera kemuliaan di atas batu yang ada di Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis Palestina. Masya Allah.
Wa kullu wahidin minhum yaji'u fi tilkal laila ala babil muslimin. Ternyata setiap bendera itu yaji'u fi tilkal laila, tuh datang pada malam itu, malam al-qadar itu, ala babil muslimin, kepada setiap pintu-pintu orang-orang muslim. Berapa? Sab'ina marotan, sampai 70 kali, 70 balikan. Yusallimu alaihim, sampai uluk salam, ketok-ketok kayak gini, tok assalamualaikum gitu ya, bangun tidur begitanya, Masya Allah. Rugi makanya gitu, Masya Allah. Kalau pada malam itu kita tertidur lelap, Masya Allah. Itu sampai 70 kali itu ya, Masya Allah, mengetuk pintu kita, beruluk salam ke setiap pintu orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Mudah-mudahan pintu kita diketuk dan kita pas apa? Pas bangun, Masya Allah, insya Allah. Makanya minimal gitu ya, jam 3 tuh, atau maksimal dari jam 1 kita bangun gitu ya, Insya Allah. Kita sholat tahajud dan sebagainya, kita penuhi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, tadarus, apa saja gitu ya, zikir dan sebagainya, yang mudah-mudahan pas pada malam itu, pas malam al-qadar, Masya Allah. Kenapa? Karena sangat besar fadilah keutamaan yang akan kita dapat kalau terlewatkan begitu saja, Masya Allah. Rugi Pak ya, rugi, karena itu yang kita cari gitu, Masya Allah. Lebih baik daripada 1000 bulan, Masya Allah. Kapan lagi? Iya, ini kapan lagi gitu. Karena tidak ada di bulan-bulan yang lain gitu. Al-Qadar itu tidak ada di bulan, hanya di bulan suci Ramadan. Maka kerahkan kekuatan kita sampai titik darah penghabisan, kita cari gitu, mudah-mudahan pas kita dapat Al-Qadar, Masya Allah itu ya. Selanjutnya Wa'an Wahab bin Munbah annahu qala, sungguhnya beliau pernah berkata, kana abidun fi bani Israel abidallah ta'ala salasami'ah sana wa raja ayyuhiya ilaihi. Diceritakan, Wahab bin Munbah menceritakan ada sebuah kisah, sebuah cerita yang mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita dan membuat motivasi untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala ada seorang ahli ibadah di Bani Israel. Itu ya, di Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai salasami'ah sanah, 300 tahun. Bayangin Pak, ibadahnya sampai 300 tahun. Kita, ya Allah, itu ya, kita nih ibadah 1 bulan saja nih di bulan Ramadan, ya Allah, beratnya minta ampun, betul ya, Masya Allah. Ini mah sampai 300 tahun. Waraja ayuhiya ilaihi, dan dia itu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya. Itu ya, dia mengharap-harap supaya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad anbatallahu ta'ala lahu nakhlah tasmiru kulla lailah ma yakfihi, Masya Allah. Wa kana qalbuhu mutma'innan ilaihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan nakhlah, pohon kurma yang bisa berbuah setiap malam, ma yakfihi, dan memenuhi kebutuhannya setiap hari gitu. Jadi kalau tiap malam berbuah dan bisa cukup kebutuhan hariannya itu setiap malam terus gitu ya. Makanya ibadahnya jongjon terus gitunya, tumanina gitu. Masya Allah. Wa kana qalbuhu tuh mutmainnan ilaihi itu. Makanya hatinya jadi tenang, nyaman, tentram gitu. Kenapa? Karena sudah ada bekalnya kan gitu biasanya ya. Kita bisa tenang ibadah itu karena apa?
Bekal cukup. Coba kalau bekal kita kurang. Ya Allah, kita ditendang oleh istri kita, betul gak? Iya, ini ada ibu-ibu gak nih? Bu, gak ada ya. Masya Allah. Kita bisa tenang itu apa? Karena ada kecukupan ya, betul ya, Masya Allah. Tapi kalau kurang, waduh, ini berabe nih. Kalau kurang berabe. Ini yang terjadi ya kepada ahli ibadah di Bani Israel ini. Jadi dia sudah tenang. Kenapa? Karena kebutuhannya bisa tercukupi. Tuh, makanya tenang saja gitu. Falam yuha ila, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan wahyu kepadanya. Padu dia inilah auha ila rajulin qalbuhu mutmainna bi ghairi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ada suara gitu. Inilah auha, aku tidak akan memberikan wahyu kepada seorang laki-laki yang hatinya tenang, tentram, nyaman, bigoiri, bukan karena aku tapi karena yang lain. Kenapa? Karena dia tenangnya itu karena apa? Karena sudah ada bekalnya yang mencukupi kehidupannya. Masya Allah. Coba seandainya kita bisa gak, kalau kita bisa tenang ibadah tapi tidak serba kecukupan. Waduh, kayaknya berat ya. Kayaknya berat. Kita bisa tenang ibadah gitu ya kalau kita serba kekurangan. Makanya kalau orang di bawah garis kemiskinan tapi bisa ibadah yang hebat gitu, daripada orang-orang yang berkecukupan, berarti itu hebat. Betul ya, Masya Allah. Ini yang terjadi. Jadi dia itu tenangnya itu karena apa? Karena selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ya rabb ma yatma'innu bihi qalbi. Dia bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, apa yang buat hatiku tenang gitu? Faqila, maka diucapkan, bisyajaratil lati ta'kulu minha. Tuh. Karena pohon kurma yang engkau makan setiap hari. Itu ya, Masya Allah. Karena itu faqata'atil kasyajarah, maka dia buru-buru memotong apa? Pohon itu, ditumbangin, dipotong. Wasyara'a fil ibadah, maka dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini karena ini apa? Usaha saya ini kayak ini. Langsung dibangkrutin usahanya. Masya Allah, boro-boro kita Masya Allah. Ya seperti ini nih, sampai 300 tahun. Faqala lahu rabbuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, inna li ibadi. Nah, sesungguhnya kepada hambaku lailatan hiya lailatul qadr. Ada suatu malam yang dimana malam itu namanya Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Khairun min ibadatika kulliha. Ibadahnya pada malam itu, kalau dia ibadah hamba kepada malam itu lebih baik, lebih bagus, lebih utama daripada ibadahmu semuanya. Masya Allah. Jadi kalau dibandingkan dengan ibadahnya abid ini, ahli ibadah ini selama 300 tahun, kalau kita bisa pas ibadah pada malam Al-Qadar, maka ibadah kita lebih baik, lebih utama, lebih unggul daripada ibadahnya orang yang ahli ibadah di Bani Israel selama 300 tahun. Masya Allah. Makanya ayo kita sama-sama kita burulah apa? Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita semuanya untuk bisa mendapatkan malam yang penuh dengan kemuliaan Al-Qadar. Masya Allah. Mudah-mudahan manfaatnya dan memberikan motivasi untuk kita semuanya untuk meningkatkan ibadah. Jadi semakin kesini bukan semakin loyo, biasanya gitu. Biasanya kalau kita semakin udah 15, 16, wah pikirannya udah lain lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengirodahkan kita tidak bisa kemana-mana sekarang. Betul ya? Allah mengirodahkan, kan manusia, pemerintah itu manusia apa bukan? Manusia. Kira-kira yang ngegerakin siapa? Allah Subhanahu wa taala mengirodahkan kita supaya kita standby.
untuk menjemput kemuliaan-kemuliaan. Kenapa? Karena yang dulu biasanya kalau sudah lewat 15 pikiran kita sudah ke kampung. Sudah nyampe, sudah kelihatan pintu rumah itu. Ya Allah, yang punya ibu, yang punya bapak masih kene kelihatan wajah senyumnya, Masya Allah. Itu ya betul ya. Saudara-saudara kita udah kepikiran mau beli baju berapa ini kan. Pikiran sudah sekarang ada gak pikiran itu? Ada. Sementara gak ada. Ya Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirodahkan kepada kita ambil hikmahnya. Gitu ya, supaya kita fokus ibadah pada bulan suci Ramadan ini, supaya kita mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita dapat, kita konsisten dalam ibadah. Malam kita penuhin gitu ya dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Jangan mikirin yang lain, jangan mikirin pulang. Nanti juga kalau sudah waktunya mah kita bisa pulang asal punya bekalnya gitu. Insya Allah. Makanya setiap kejadian kita ambil hikmahnya. Jangan kita nyaci maki orang. Wah, ini gara-gara pemerintah dicaci maki gitu. Gitu ya. Awas, ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak memiliki jaminan bahwa tahun yang akan datang kita masih bisa mengalami itu ya, berpuasa, beribadah pada malam Al-Qadar atau di malam-malam bulan suci Ramadan. Kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan masih hidup pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan yang masih Allah berikan kesempatan kita untuk bisa, maka gunakan kesempatan yang berikan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya, penuhin, maksimalkan gitu ya, selama kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah selalu memberikan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul, diijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan kita di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang silih berganti, mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.